Saya mendapat sedikit informasi dari pelatihan online yang saya dapatkan, sehingga mungkin bisa jadi apa sedikit membuka kita punya pandangan terkait dengan PMM dengan kinerja dan seterusnya. Jadi awal mulanya ini sebenarnya kita itu cuma terpaku dengan bagaimana kita menyelesaikan PMM. Habis itu kita cetak SKP di kinerja, cuma sebatas itu saja. Tetapi sebenarnya antara PMM, kinerja, CASN, My ASN yang dulu namanya My Sub BKN itu semua jadi satu, dia punya data. Makanya kalau kemarin kita punya pendapat, punya pikiran kita isi PMM selesai sudah nggak ada ini. Padahal sebenarnya masuknya juga di kinerja. Jadi sedikit saya bicara terkait dengan penyaluran kinerja 2025 yang mau kita lakukan di tahun ini. Sebentar saja kalau di penyaluran kinerja. Jadi untuk tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi PMM, tapi namanya berubah menjadi pengelolaan kinerja. Tetapi masih dalam satu aplikasi, bisa kita lewat PMM, bisa kita lewat juga lewat pengelolaan kinerja Kemdikbud, sama saja, masih dalam satu fiturnya sama. Perbedaannya kalau di 2024 kemarin kita masih sibuk untuk menyusun RHK sesuai dengan poin yang ditetapkan, 32 poin dan seterusnya di situ. Kita berburu sertifikat fiktif dan lain-lain, seperti itu. Kalau untuk yang di 2025 sudah tidak ada lagi kita mengunggah sertifikat bukti dukung yang 32 jam tersebut. Jadi sudah tidak ada itu lagi. Jadi lebih memudahkan kita. Kemudian tidak ada lagi bukti dukung dan dokumen yang perlu diunggah seperti tadi. Ya, jadi tahun kemarin masih kita berburu sertifikat, sekarang sudah tidak perlu lagi, tidak perlu mengupload. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu kalau di 2024 terdiri dari 2 periode, Januari, Juni, dan Juli, Desember. Kalau di 2025 cuma terdiri dari 1 periode, Januari sampai Desember. Itu saja perbedaannya. Tetapi meskipun tidak perlu mengupload, nah ini kembali lagi. Jadi nanti pimpinan akan meminta bukti dukung kita juga. Jadi tidak mengupload, tapi hard copy-nya yang nanti diminta oleh kepala sekolah. Sekaligus nanti kalau dapat supervisi dari pengawas bisa menunjukkan oh guru ini memang sudah melakukan ini seperti itu. Jadi saya punya. Jadi untuk di 2025 ini sudah tidak ada lagi RHK, tetapi masuk di 5M, yaitu merencanakan, membimbing, melaksanakan, menilai dan melaksanakan tugas tambahan di situ. Ya, jadi untuk yang PMM tahun 2025 mungkin Bapak Ibu bisa kerjakan karena kepala sekolah sudah membuka atau memulai periode baru. Jadi di 2025 ini cuma perbedaannya terletak di pelaksana tugas pokok 5M ini saja perbedaannya. Jadi kita tidak perlu menentukan RHK 32 poin dan seterusnya, tidak. Cuma menambahkan opsional saja tugas tambahan yang kita lakukan terkait dengan misalnya guru piket kah, pembina ekskul kah, atau sebagai wali kelas. Nah, nanti bukti-bukti dukung inilah yang laporannya nanti mungkin bisa di print out dan bisa diserahkan kepada kepala sekolah untuk jadi bukti dukung kepala sekolah. Nah, itu perbedaannya saja. Selanjutnya praktik kinerja dan seterusnya tetap sama. Nah, di sini akan terbagi juga sama seperti kemarin. Nah, tapi diusahakan pilihlah yang
kuning atau merah. Karena itu sesuai dengan rapot pendidikan yang kita capai untuk tahun kemarin. Jadi 2024 rapot pendidikan kita yang kuning itu ada disiplin positif, suasana kelas, umpan balik, perhatian, ekspektasi pada peserta didik. Ada 3 yang sudah hijau di situ. Jadi memungkinkan Bapak Ibu untuk memilih yang kuning. Kalau yang sudah hijau nggak usah dipilih. Pilihlah yang kuning saja untuk selanjutnya diselesaikan. Masuk di pengembangan kompetensi juga sama. Nah, sama. Jadi nanti ada indikator yang mau kita pilih di situ. Jadi nanti pilihannya bisa Bapak Ibu pilih sendiri, bisa baca sendiri. Jadi intinya dalam pengelolaan kinerja untuk tahun ini lebih dipermudah daripada tahun kemarin. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dilihat sendiri, dipilih sendiri pilihan praktik kinerja yang akan dipilih, yang kuning-kuning tadi, untuk nanti bisa dinilai oleh kepala sekolah. Oke, jadi apa refleksi dari 2024 kemarin Bapak Kepala Sekolah sedikit membuka dan saya sedikit melihat beliau punya akun bahwa ada beberapa guru yang nilainya rendah. Ada yang bernilai 50 tetapi status predikatnya tetap baik karena sudah dinilai dengan baik. Kita tidak tahu yang dapat nilai 50 atau itu kok bisa dapat nilai 50. Kemungkinan yang dapat nilai 50 itu kemungkinan ada sesuatu yang belum diupload. Seperti misalnya saya milih guru piket tapi belum mengupload laporan guru piket dan seterusnya. Kemungkinan seperti itu. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau nanti memilih sesuatu yang ini diselesaikan sampai betul-betul dengan bukti dukungnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi ada nilai rendah tapi nanti bernilai ekspektasi baik dan seperti itu. Ya, itu saran saya untuk di pengelolaan kinerja di 2025. Oke. Jadi untuk yang pengelolaan kinerja ini saya anggap selesai karena kita sudah sama-sama sudah pernah mengisi, sudah tahu, cuma perbedaan di situ saja. Oke. Baik ya Bapak Ibu ya, untuk pengelolaan kinerja kita cukupkan ya. Oke. Nah sekarang kita masuk di kinerja. Nah, di kinerja ini ternyata itu banyak sekali masalah, ya, banyak sekali masalah yang akan kita hadapi di kinerja sini. Terus pertanyaannya, kinerja ini fungsinya untuk apa? Bukan hanya mencetak SKP untuk kenaikan pangkat, ya, bagi guru PNS. Jadi untuk yang P3K, untuk kinerja tidak terlalu tetap penting, tetap diisi. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat bagi guru PNS sangat penting. Karena aturan terbaru sekarang kan tidak ada lagi ketentuan harus 4 tahun atau 5 tahun bisa naik pangkat. Bisa 2 tahun asalkan angka kreditnya mencukupi. Sudah tidak ada lagi istilahnya membuat PTK, laporan-laporan dan seterusnya tidak. Selama angka kreditnya sudah cukup bisa naik pangkat seperti itu. Nah, angka kreditnya dari mana? Kita bukan lagi mengusul dupa untuk disetujui oleh dinas seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi angka kreditnya secara otomatis terbaca pada kinerja. Nah, di sini kita yang harus mengupload dan mengunggah sendiri angka kredit kita sehingga kita tahu kita sudah cukup atau belum untuk naik pangkat seperti itu. Oke. Jadi yang pertama kita harus tahu data kita sudah benar atau belum. Jadi ada beberapa teman yang di data pribadinya sudah betul, tetapi di data asasannya ini belum ada nama Bapak Kepala Sekolah atau mungkin nama dari kepala sekolah lain. Nah, kemarin Ibu Sonia punya itu kepala sekolahnya adalah Pak Yuda. Ibu Ria kepala sekolahnya Pak Riyadi.
Nah, itu harus kita cocokkan dulu. Nah, kemungkinannya adalah di data pribadi ini, nah kita bisa diedit profil di sini. Ya, diedit profil baru kita pilih di sini. Nah, di sini adalah dinas pendidikan, ya. Kita tinggal pilih, ya. Oke, dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Nah, kemudian akan ada muncul guru ahli muda di sini. Kasus seperti saya, Ibu Ria, itu tidak secara otomatis tersinkron guru ahli muda. Karena guru ahli itu aturan barunya keluar di tahun 2023.